Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Jua di channel Jua Ua. Dan kali ini aku akan membawakan konten review dan reaction dari event Request On yang diselenggarakan oleh Dungeon Media. Dan teman-teman juga bisa cek langsung di link website mereka, yaitu www.danfok.com. Dan nanti linknya aku kasih di bawah, teman-teman bisa vote. Kalau misalkan ada teman ngefans sama satu cosplayer di sana, teman-teman mau support dia, silakan vote. Semoga pilihan teman-teman bisa menang nanti, oke? Langsung aja kita lanjut ya ke review dan reaction dari peserta Request On. Dan mohon maaf, mungkin aku nggak review secara lebih luas ya, mungkin hanya sepenggal-sepenggal karena pesertanya cukup banyak ya. Oke, kita langsung aja lihat ya. Wih, peserta yang pertama ini apa nih? Aku nggak tahu karakternya. Karakternya ini dari Persona 4 Dancing All Night. WDD, keren juga ya. Dia pakai lightingnya itu. Kayaknya ini ya keren kok. Juga ada ininya apa sih? Frame-framenya gini, keren. Backgroundnya juga mendukung mungkin ya. Apa memang Persona backgroundnya gini? Lanjut. Nah, yang berikutnya ini aku tahu ini dari Arknight ini. Paramix game. Arknight, wedih, keren sih karakternya. Cuma menurut aku agak flat gimana gitu. Agak terlalu menyatu sama background gak sih? Tapi bagus banget sih cosplaynya, ini keren juga yang desainnya juga, yang bikin efek-efek visualnya ini salju dan lain-lain. Cuman aksesorisnya kepotong ya, sayang banget. Next. Yang satu ini lumayan keren juga. Ini yang maksudku itu agak terlalu flat. Karena kenapa? Masih ada dimensi, karena pokoknya beda kayak yang tadi gitu, agak beda dari segi pencahayaannya mungkin, terus efek-efeknya juga bagus, refleksnya mungkin ini agak nggak bercahaya, cuma udah bagus banget efeknya. Ini yang ngedit, ini good job yang ngedit, kok kasih apresiasi. Juga efek-efeknya ini wah, bukan main ini Pak, ini professional Photoshop yang bikin. Juga cosplayernya juga manis-manis gimana gitu. Next. Crystal Maiden dari Dota 2. Kalau ini aku tahu, aku main juga Dota. Crystal Maiden cantik juga ya. Cuman sayang banget ya, dia kurang konsep, nggak kayak sebelumnya itu terkonsep banget itu cosplaynya dia, fotonya entah. Mungkin tadi backgroundnya 3D ya, 3D lagi backgroundnya diedit kali ya. Kalau ini mungkin nggak diedit, memang konsepnya di rumah aja mungkin, dengan efek-efek filter salju kayak ini ya, keren juga ya. Tapi lebih bagusnya kalau ada anjingnya. Ini kan versi Arcana nggak sih? Bukan ya? Oke. Keren lah, good job buat Crystal Maiden. Next. Backgroundnya diganti. Keren, ini foto di studio ya. Pakai green screen mungkin atau blue screen. Keren, sambil pegang screen. Tapi aku nggak tahu ini game apa. Kingdom Hearts. Nice. Ini cewek sama cowok ya. Keren. Backgroundnya cuman agak gimana ya, backgroundnya terlalu dua dimensi dan ya agak nggak masuk gitu. Tapi mungkin karena game ya, aku nggak ngerti juga gamenya kayak gimana. Overall bagus. Next. Ini juga bagus, ada polish lainnya juga, dia berdimensi gitu, keren juga pencahayaannya. Cuman sayang sekali di sini. Ini kan ada cahaya di belakang, entah cahaya dari mana, ini dari senjatanya atau dari mana sih, atau backgroundnya. Kalau ada cahaya di sini maupun di backgroundnya, seharusnya editornya di Photoshop itu agak bikin refleks di samping kanan tangannya sini. Refleks maksudnya kayak ini loh, ini cahaya, kan ada cahaya warna kuning di pinggir sini. Entah kalau ini kan red lightnya ini warna merah, jadi entah kamu bikin pencahayaan dari belakang, untuk lengannya itu yang ada cahaya di sampingnya agar lebih realistis editingnya. Oke, next. Overall bagus, good job yang cosplay dan yang edit. Terlalu banyak main Photoshop ini ya teman-teman yang ikut Request On, keren juga. Ini juga termasuk keren, tapi masih kurang refleks sama seperti yang tadi. Refleks yang aku masukkan yang tadi, kayak tadi aku jelaskan, kayak yang ini ada pencahayaan dari belakang, atau misalkan mau bikin efek ledakan di samping, terus kayak ini nih ada cahaya-cahaya yang kena ke kita gitu loh. Maksudnya efek dari ledakannya gitu, nggak cuma ada di samping-samping doang. Ini kayak udah bagus sih, penataan efeknya udah bagus, cuman sayangnya refleksnya kurang, pencahayaannya kurang. Good job. Ini cowok apa cewek sih? Maaf ya kalau misalkan emang bener cewek, tapi menurutku ini kayaknya cowok deh. Soalnya aku salfok sama dadanya kok kayak
bantalan gitu ya, terus lengannya agak gede. Kalau cewek kan nggak mungkin kan tangannya, bukan nggak mungkin sih, mohon maaf ya kalau aku salah nilai, tapi menurutku ini kayaknya cowok deh. Tapi good job kalau misalkan emang bener-bener bisa menipu aku, soalnya ini emang beneran kayak cewek. Next. Oh, aku pikir nggak pakai baju, mohon maaf. Ini juga bagus sih, cuman dia nggak main kalau dibandingkan sama yang tadi ya. Jadi kurang main efek, terus kayak gambarnya rada pecah nggak sih? Mungkin pencahayaannya kurang, terus ISO-nya, exposure-nya itu dipaksain dinaikin, makanya jadi pecah kayak gini. Background-nya juga bagus sih kayaknya di Photoshop-in ya ini. Ada ini kekat ini ya, apa gimana sih, apa yang rambutnya kayak gini. Overall bagus, good job. Next. Tifa dari Final Fantasy 7. Ini lebih berdimensi lagi, lebih keren lagi karena background sama objeknya itu warnanya cukup berbeda ya, tapi tetap menyatu gitu. Gimana ya jelasnya, mungkin kalau pada para fotografer atau orang-orang yang suka manipulasi di Photoshop itu agak tahu gitu, walaupun dia nggak bermain efek sini, tapi dia menggunakan teknik pencahayaan yang bagus kok. Good job untuk Tifa, bagus, semoga menang juga ya. Next. Oke, ini karakternya apa ini? Dari Assemble Star. Bagus. Tapi ya dia kayaknya main natural light ya. Natural light. Maksudnya cahaya matahari. Apa backgroundnya ini diedit juga ya? Enggak sih. Soalnya aku salfok sama blurnya ini kayaknya blur, bukan blur dari kamera yang F-nya tinggi ya. Kayaknya ini editan backgroundnya dikasih blur, tapi nggak di blur sebenarnya bagus juga untuk yang bikin ini ya, untuk yang cosplayer ini, atau mau dia mungkin foto sendiri atau minta tolong temennya, ini sebenarnya bagus juga kalau backgroundnya nggak dikasih blur. Udah bagus kok, karena pemandangannya backgroundnya juga mendukung. Oke, bagus. Next. Oh, ini konsep hitam putih ya warnanya, agak apa sih namanya, grey gitu, abu-abu. Keren konsepnya juga. Efeknya juga mendukung ya, mungkin salah satu akal-akalan ya kalau di hitam putihkan itu efeknya agak lebih menyatu, mungkin lebih keren, nggak kelihatan kartunya gitu, nggak kelihatan editannya, dan konsepnya emang keren, bagus banget sih menurut aku ini. Dimensinya juga dapat ini agak nggak terlalu flat, walaupun emang kelihatannya flat sih, tapi ini nggak flat, ini pencahayaannya juga bagus kok. Good job, semoga menang ya. Next. Oh, yang ini duo. Tapi ini fotonya di studio kayaknya. It's paha, maaf salfok. Ini juga bagus, backgroundnya ini lebih ke background real ya daripada yang tadi kebanyakan Photoshop. Tapi yang kali ini emang natural ditata, itu emang niatnya itu perlu diapresiasi ya. Kalau background yang tertata seperti ini itu ada nilai plusnya. Duo juga keren, tapi aku nggak tahu ini di game apa. Azur Lane. Nice lah, keren, semoga menang ya berdua. Oh, ada hijabers, punya cosplay hijab, keren juga ya. Ini dari Fate Stay. Oh, ada gamenya. Aku pikir ini ada yang apa, Fate Grand Order, lupa aku. Keren juga sih menurutku, backgroundnya juga diedit karakter, jadi dia fotonya sama karakter dalam animenya dia tunjukin di belakang, mungkin agak biar orang nggak confuse gitu, nggak bingung kalau ini dia cosplay apa. Soalnya mungkin ya kalau hijab itu, kalau meng-cosplay itu agak sulit dikenali, tergantung dari skillnya juga sih dalam menata hijabnya kayak gimana. Aku respect sih, bagus juga, cuman mungkin kalau seandainya nggak pakai background ini ya, aku juga nggak tahu gamenya, nggak nonton animenya pun, kalau ada mungkin agak sulit dikenali ya, apa gimana. Pokoknya ya itu sih tantangan tersendiri buat cosplay hijab. Oke, nice, keren kok, cantik, lucu. Next. Oke. Mobile Legends. Apa sih namanya hero-nya? Apa Rabi. Ini juga iya, kurang refleksnya juga karena di belakang ada background cahaya glowing di belakang. Itu alangkah baiknya kalau misalkan dia ada sedikit di cahaya di pinggir tuh yang warna merah, atau di tangannya kasih refleks sedikit, di rambutnya atau di mana. Kalau ini putih tok kayak gini agak nggak menyatu sama background gitu. Overall udah bagus, udah cantik, lucu juga posenya. Next.
Wow, wow, wow. Ini dari mana ini? Oh, Mobile Legend juga. Oh, keren juga ya. Ini benangnya editan ya? Apa beneran sih? Ini juga bagus sih, cuman kayaknya ada api juga di belakang. Tapi kalaupun ada refleks juga lebih bagus, ada refleks juga sih yang kayak aku bilang. Backgroundnya juga agak blur gimana gitu. Apa diakalin ya supaya nggak, mungkin dia downloadnya backgroundnya agak pecah terus diakalin di blur gitu apa gimana. Ininya juga kurang motion blur ini kainnya. Seharusnya ini kain atau apa sih, kayaknya jurusnya gitu loh. Aku nggak ngerti soalnya nggak main ML, pernah main cuma nggak lama. Bagus, alangkah baiknya itu dibikin motion blur, diedit di Photoshop itu ada yang namanya motion blur, itu dibikin motion blur lagi agak lebih kelihatan keren lah. Oke, next. Ada adik-adik kecil di sini. Ini foto di rumah ya. Bagus juga dia pencahayaannya, tapi terlalu over apa sih? Over exposure nggak sih? Over exposure kan nggak sih? Agak terlalu terang gitu loh. Di samping sini dek, mungkin yang fotoin flashnya mungkin diturunin dikit ya pencahayaannya, terlalu terang ini soalnya. Tapi kalau emang konsepnya mau terang-terang kayak gini ya nggak apa-apa juga sih, akal-akalin. Cuman agak, menurut aku pribadi ini agak over. Oke, next. Oh, wow. Ini juga agak, oh emang sih kalau ini masuk akal ini di over exposure. Exposure ini nggak apa-apa kalau di cahayanya terlalu berlebihkan, karena backgroundnya juga mendukung seperti ini emang konsepnya. Jadi agak boleh lah untuk ini, keren juga, epic juga. Cuman dia pandangannya, oh ya bener, pikir pandangannya ke tempat lain ya. Keren juga, keren. Next. Ini konsepnya malam, tapi saranku ya kalau malam itu lebih baik cahayanya bukan putih, agak biru gitu. Boleh cahaya putih tapi dari depan aja satu, tapi nggak terlalu terang. Cuma sekedar cahaya sedikit aja ke muka, terus di belakangnya refleks ini, kepala ini agak over ya cahayanya, jadi agak terlalu putih gini. Lebih baik dikurangin pencahayaannya terus diganti warna sesuai background, kayak backgroundnya ini. Emang sih ini bulannya agak warna putih, tapi kalau terlalu putih di atasnya itu ini juga agak over. Memang putih bisa, cuman sedikit aja di atas. Terus ditambah biru-biru gitu karena ini suasananya malam gitu. Udah bagus sih. Emang ini udah keren. Ini karakternya apa sih? Dari game apa sih? Token Rambu. Enggak ngerti juga aku. Oke, next. Ini dari game apa nih? Nekopara. Aku tahu, cuman nggak tahu kalau di itu ada gamenya. Bagus juga. Ini pencahayaannya agak bagus, agak merata. Terus ada dimensinya, backgroundnya juga dipakai efek-efek. Itu apa sih, cahaya yang kena blur gitu. Kalau kita pakai kamera shoot terus f-nya tinggi, kita bakal dapat efek blur kayak gini dari cahaya itu. Keren, bagus. Next. Popuri dari Friend of Mineral Town. Ini terkonsep sekali. Ini emang pokoknya ini bagus juga, terkonsep banget. Cosplaynya rapi. Ini kok ada satanik ya. Emang di gamenya ada kayak gitu ya. Ada background berbau satanik. Bagus sih menurut aku, ini terkonsep, memang rapi banget konsepnya. Juga desain layoutnya juga rapi. Di sini ada storynya juga dikasih tahu. Keren. Mungkin aku bakal vote ini, tapi nggak tahu juga. Aku nggak bakal kasih tahu aku vote siapa di video ini. Aku belum nge-vote kok. Oke, kita next ya. Ya belum tentu juga sih yang cantik selalu menang. Bisa jadi kan dari segi jurinya juga menilai dari kostumnya, karena kadang-kadang itu dari kostum, dari tata rias kita sendiri itu bikin kita jadi lebih ada nilai plus gitu. Adik kecil atau emang loli udah dewasa? Ini Mobile Legend ya? Oh ya, Mobile Legend. Hero-nya Lolita. Wow. Emang Lolita ada naga-naga gitu ya. Kalau ada naga-naga emang berarti dia berhasil memanfaatkan benda sekitarnya.
kalau emang bener ada naga kayak gini. Tapi aku pernah nonton gameplaynya Mobile Legends, ada naga-naga juga sih, keren juga ya konsepnya. Tapi pandangannya kemana itu? Apa disengaja nggak sih? Apa dia orang lain lagi foto dia, tapi fotografer yang satunya ngambil, terus ambilnya fotonya dari yang fotografer yang kedua itu, bukan yang matanya itu fokus kamera. Oke, next. Keren kok, bagus. Oh, oke, next. Widih, Didi. Ngeri, Pak. Ngeri. Ini juga foto terkonsep banget ini ya. Ini dari apa sih? Seven Knight. Karakternya namanya Aris. Keren. Pencahayanya juga masuk gitu. Colornya juga menyatu sama background. Ini yang aku maksud, menyatu gitu antara karakter dan background. Juga ini dari apanya, ada refleksnya itu di senjatanya. Kalau di sini kan nggak terlalu jelas juga nggak apa-apa juga, walaupun cahayanya ini memberikan refleks juga dari backgroundnya, jadi agak menyatu gitu antara background sama karakternya yang di cosplaykan. Cukup bagus sih menurutku, ini udah the next level ini fotografernya. Untuk fotografernya itu good job, dan untuk cosplayernya ini gila, ini niat banget, detail banget karakternya. Salut, semoga menang. Next. Ini juga keren. Ini juga termasuk menyatu sama backgroundnya. Keren juga. Ini ada kaca-kacanya, ini kaca pecah gitu. Menurut aku kurangnya di ini, dia lagi pose tapi efeknya itu pecah-pecah gitu, agak nggak connect sih menurut aku ya. Kalau aku buatnya bakal kusuruh dia lagi pose, entah lagi mau menyerang gimana gitu, soalnya lebih menyatu sama efeknya gitu, efek yang dibuat oleh ininya. Backgroundnya udah oke banget, udah bagus, cocok banget menurut aku. Tapi walaupun aku nggak tahu ya ini gamenya Ark Knight, nggak tahu emang kayak gini apa gimana, cuman menurut aku udah bagus banget. Sayangnya posenya mungkin posenya ini agak nggak masuk sama efek-efek yang ada yang ditambahkan. Oh, ini udah habis ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman, video dari review dan reaction aku di event Request On dari Dungeon Media. Teman-teman, nah aku the next konten aku bakal bikin konten original konten yang aku akan bikin sendiri. Aku akan susun sedemikian rupa, semoga bisa menghibur daripada cuma reaction channelku. Aku akan berusaha untuk membuat konten yang lebih menghibur teman-teman semua. Oke, dan mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like kalau teman-teman suka, atau dislike juga nggak apa-apa. Komen di bawah ada saran apa teman-teman mau suruh aku reaction ini, reaction itu, silakan. Tetap ada konten reaction kok di channel ini, tapi mungkin berikut aku akan usahakan untuk bikin original konten. Oke, terima kasih yang udah subscribe juga, terima kasih banyak yang masih stay di sini walaupun aku udah lama nggak upload. Sampai jumpa di video berikutnya.